Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita merangkum kembali materi pendidikan Pancasila kelas 12 SMA, MA, SMK sederajat, Kurikulum Merdeka bab 1 berpancasila dalam keseharian di masyarakat. Seperti biasa, sebelum dilanjutkan pada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa mendapat manfaat yang lebih banyak lagi. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari bab ini, maka kalian diharapkan mampu memahami makna menjadi warga negara yang berkarakter Pancasila, menjelaskan pentingnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan ruang digital, menyusun rancangan portofolio sebagai buktinya praktik nyata penerapan nilai-nilai Pancasila, serta merefleksikan pengalaman dalam menerapkan Pancasila sebagai pedoman hidup. Mari kita bahas dari sub yang A, saya dan Pancasila. Pengertian Pancasila merupakan dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai warga negara, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi generasi muda Indonesia berarti menjadi pribadi yang mampu menjaga persatuan, menghargai keberagaman, serta berkontribusi positif bagi masyarakat. Hubungan Pancasila dengan kehidupan peserta didik, yaitu Pancasila bukan hanya dipelajari sebagai teori, tetapi menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak. Nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam cara berpikir, cara berbicara, cara mengambil keputusan, cara menggunakan media sosial, serta cara berinteraksi dengan orang lain. Mengapa Pancasila itu penting? Karena Pancasila itu berfungsi sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, dasar penyelenggaraan negara, pemersatu bangsa yang beragam, penyaring budaya asing, serta landasan pembentukan karakter bangsa. Refleksi diri sebagai warga negara Indonesia. Setiap peserta didik perlu bertanya kepada dirinya sendiri, misalnya, apakah saya sudah jujur? Apakah saya sudah menghargai teman? Apakah saya bertanggung jawab? Apakah saya menjaga persatuan? Apakah saya menggunakan media sosial dengan bijak? Serta refleksi membantu seseorang perbaiki sikap agar semakin sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tantangan generasi muda saat ini yaitu generasi muda menghadapi berbagai tantangan, di antaranya penyebaran hoax atau berita bohong, cyberbullying, intoleransi, radikalisme, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, konsumerisme, sikap individualisme, pengaruh budaya asing yang tidak sesuai, serta rendahnya kepedulian terhadap lingkungan. Nah, oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam menghadapi perubahan zaman. Pembahasan yang kedua, saya berpancasila. Pengertiannya, berpancasila berarti menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam setiap tindakan, baik di rumah, sekolah, masyarakat, maupun dunia digital. Penerapan tersebut harus dilakukan secara sadar, konsisten, dan bertanggung jawab. Yang pertama, berpancasila di lingkungan keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama belajar nilai-nilai Pancasila. Contohnya, beribadah bersama, menghormati orang tua, membantu pekerjaan rumah, menjaga kerukunan keluarga, bermusyawarah saat mengambil keputusan, serta bersikap jujur kepada anggota keluarga. Yang kedua, berpancasila di lingkungan sekolah. Sekolah menjadi tempat mengembalikan karakter dan kompetensi. Contoh sikap yaitu datang tepat waktu, mematuhi tata tertib, menghargai guru, menghormati teman yang berbeda agama dan suku, aktif berdiskusi, tidak menyontek, menjaga kebersihan sekolah, dan mengikuti kegiatan gotong royong. Yang ketiga, berpancasila di lingkungan masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, setiap warga memiliki hak dan kewajiban. Contoh sikap, mengikuti kerja bakti, menjaga keamanan lingkungan, menghormati tetangga, membantu masyarakat yang membutuhkan. Yang keempat, berpancasila di dunia digital, yaitu kemajuan teknologi harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Contoh perilaku positif, menyebarkan informasi yang benar, menghormati pendapat orang lain, tidak melakukan ujaran kebencian, tidak menyebarkan hoax, tidak melakukan cyberbullying, menghargai karya orang lain, menjaga data pribadi, dan menggunakan media sosial secara bijak. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, beribadah, menghormati agama lain, tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Sila yang kedua, menghargai hak asasi manusia, menolong sesama, dan bersikap santun. Sila yang ketiga, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan cinta tanah air.
Sila yang keempat, bermusyawarah, menghargai pendapat dan bertanggung jawab terhadap keputusan bersama. Sila yang kelima, bersikap adil, gotong royong, peduli terhadap sesama, dan menghargai hasil kerja orang lain. Manfaat berpancasila menciptakan kehidupan yang damai, mempererat persatuan bangsa, mengurangi konflik sosial, menumbuhkan rasa tanggung jawab, membentuk karakter yang baik, meningkatkan kepedulian sosial, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Subpembahasan yang ketiga yaitu laporan rancangan portofolio. Pengertian portofolio adalah kumpulan bukti hasil belajar yang menunjukkan proses, pengalaman, dan pencapaian peserta didik dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Portofolio tidak hanya berisi hasil akhir, tetapi juga proses, kegiatan, dan refleksi diri. Tujuan penyusunan portofolio mendokumentasikan pengalaman belajar, menilai perkembangan karakter peserta didik, menunjukkan bukti penerapan nilai-nilai Pancasila, melatih tanggung jawab, serta mengembangkan kemampuan refleksi. Langkah-langkah menyusun portofolio diantaranya menentukan tema, yaitu contoh temanya gotong royong, toleransi, kepedulian sosial, pelestarian lingkungan, anti-bullying, dan literasi digital. Yang kedua, menyusun rencana kegiatan. Rencana meliputi tujuan kegiatan, waktu pelaksanaan, tempat kegiatan, peserta yang terlibat, alat dan bahan, serta jadwal pelaksanaan. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan. Contoh kegiatannya, kerja bakti, bakti sosial, penanaman pohon, kampanye anti-hoax, donasi kemanusiaan, edukasi lingkungan, musyawarah kelas, dan kegiatan pramuka. Langkah yang keempat yaitu mendokumentasikan kegiatan. Dokumentasi dapat berupa foto, video, catatan kegiatan, daftar hadil, hasil wawancara, poster, infografis, dan sertifikat. Menyusun laporan. Isi laporan meliputi judul kegiatan, latar belakang, tujuan, waktu, dan tempat, proses pelaksanaan, hasil kegiatan, hambatan, solusi, kesimpulan, dan dokumentasi. Yang keenam langkahnya yaitu refleksi diri, yaitu peserta didik melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri. Contoh pertanyaan refleksi, apa yang saya pelajari? Nilai Pancasila apa yang saya terapkan? Apa manfaat kegiatan tersebut? Apa yang akan saya perbaiki di masa pendatang? Contoh implementasi proyek berpancasila, kegiatannya kerja bakti lingkungan, nilai yang diterapkan, itu gotong royong, kepedulian sosial, keadilan sosial. Donasi korban bencana, yaitu kemanusiaan, kepedulian, persatuan. Musyawarah kelas, nilainya adalah demokrasi, tanggung jawab, menghargai pendapat. Kampanye anti-hoax, yaitu kejujuran, tanggung jawab, serta literasi digital. Kegiatan penanaman pohon, peduli lingkungan, tanggung jawab, dan gotong royong. Simpulan dari bab ini yaitu Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Nilai-nilai Pancasila perlu diterapkan secara konsisten di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan ruang digital. Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga persatuan, toleransi, dan keadilan sosial di tengah perubahan zaman. Sikap berpancasila tercermin melalui kejujuran, tanggung jawab, gotong royong, musyawarah, kepedulian, serta penghargaan terhadap keberagaman. Portofolio menjadi sarana untuk mendokumentasikan proses dan hasil penerapan nilai-nilai Pancasila, sekaligus sebagai media refleksi dan pengembangan karakter. Dengan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka peserta didik diharapkan menjadi warga negara yang berkarakter, berintegritas, demokrasi, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.